Shalom, Loren. Saya ingin bertanya tentang bagaimana merintis pertama kali dalam kehidupan Bapak Ibu Gembala. Ya. Sebelum kita mulai dari pelayanan di tempat ini, paling tidak ada 3 tempat yang kami sudah mulai rintis. Pertama itu di Taman Elang. Di Taman Elang itu karena setelah saya kuliah, lalu saya melayani di situ. Kemudian karena saya ingin lanjut kuliah lagi, saya serahkan ke gereja lokal setempat. Yang kedua, kami melayani di Taman Kota Bumi. Ya, di Taman Kota Bumi itu saya ingat ada beberapa keluarga yang saya layani di situ, dan mengingat waktu tidak cukup untuk mendukung kami untuk mengembangkan pelayanan itu. Lalu kami sarankan jemaat-jemaat di situ untuk gabung ke satu gereja induk lagi. Terus yang terakhir, kami melayani di Duta Bintaro. Di Duta Bintaro itu kami mengontrak di sana sekitar 2 tahun ya. Karena memang waktu itu kami tidak ada cukup modal untuk melangsungkan kegiatan ngontrak lagi. Akhirnya kami tinggalkan tempat itu, dan setelah sekian lama kami sempat vakum, dan akhirnya berkat pertolongan dari Tuhan dengan orang-orang yang baik, dijumpakanlah kami di tempat ini untuk merintis pekerjaan Tuhan yang dimulai dari tahun 2008. Mungkin Ibu Gembala mau menambahkan tentang kronologi, cerita, kisah perintisan pelayanan di tempat ini. Pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini memang dimulai dari sekolah minggu. Sekolah minggu yang ada di Blok DB, dan juga sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang ada di Blok DA. Sebelum dimulainya sekolah minggu, memang pada waktu itu saya secara pribadi yang berkeliling dari rumah ke rumah. Dan memang pada satu kali ada satu keluarga yang mengatakan ada acara bona tahunan pada waktu itu. Lalu dianjurkan saya untuk datang ke sana untuk bisa bertemu dengan orang tua anak-anak sekolah minggu. Nah, dari sana kami memberitahukan bahwa di tempat ini akan diadakan ibadah sekolah minggu. Minggu pertama pada bulan Februari, itu diingat-ingat ya, memang yang datang hanya 4 orang. Minggu keduanya itu yang datang 7 orang. Dan minggu ketiganya yang datang itu 14 orang. Dan terus bertambah-tambah sampai jumlah anak sekolah minggu itu 50 sampai 60 orang. Setelah dilihat perkembangan yang sangat pesat dari sekolah minggu, mulailah ibadah diadakan untuk ibadah komsel dari rumah ke rumah. Dan saya bersyukur memang dari ibadah komsel itulah cikal bakal terbentuknya gereja GPI Permata di tempat ini. Dan saya juga bersyukur jemaat-jemaat yang pada waktu itu awal mula itu masih tetap ada di tempat ini. Bahkan anak-anak sekolah minggu yang awal mulanya pun datang pertama kali Masih ada pun sampai masih sekarang. ada sampai sekarang. Dan hari ini kita boleh melihat semakin bertambah-tambah generasi ke generasi ya, yang tadinya masih sekolah minggu sekarang pun sudah menjadi keluarga muda, dewasa muda, dan yang awal-awal mula jemaat mula-mula pun masih ada sampai hari ini. Tapi kalau melihat sekarang bisa berjalan dengan baik, jangan dilihat hari ininya, tapi proses untuk sampai kepada hari ini itu menyedihkan, menyakitkan.
baru beberapa kali ibadah umum kami mendapatkan resolusi. Tanda tangan waktu itu ada 8 RT. 6 RT. 6 RT tanda tangan dan suratnya sampai hari ini masih ada. Penolakan. Kemudian tidak hanya itu, kami dilempar batu, plafon, genteng, terus didatengin. Yang terakhir puncaknya 2010 kami diundang ke FKUB, itu di Tangerang Kota, mencari solusi bagaimana perkembangan pelayanan ini selanjutnya, bagaimana nasibnya ke depan. Cuman di situ juga kami, ya namanya kami minoritas ya, kami hanya bertiga. Saya ingat saya, Ibu Gembala dan Bapak Simanjuntak itu saksi hidup. Bagaimana mereka menekan, bagaimana mereka membuat kami tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. 3 banding sekitar 100-an lebih ya yang hadir. Itu suasana memang seperti sebuah pengadilan jalanan ya. Nah, tidak berhenti dari situ, teror itu terus berlangsung gitu. Dan masih banyak kalau mau diceritakan. Artinya kalau kami Gereja GPIA Permata ada berdiri sampai hari ini, sampai ke usia yang ke-18 tahun, kita tidak bisa melupakan peristiwa sejarah yang menyakitkan itu, kan begitu ya, prosesnya. Tapi justru dari proses itulah kita bisa berdiri kokoh sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang mengerti perjalanan hidup Gereja GPIA perkembangannya sampai sekarang, mari kita pererat tali kasih kita, mari kita satukan visi misi kita untuk memperluas pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Bukan untuk kami sebagai hamba Tuhan, bukan untuk pribadi-pribadi, tapi hanya untuk Dia Sang Raja yang telah mati dan bangkit itu bagi kita. Banyak hal yang akan kita kerjakan ke depan. Support Bapak Ibu Saudara adalah kekuatan kami untuk menanggungnya, untuk mengejar itu semua. Dan saya percaya bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Selamat ulang tahun GPIA Permata yang ke-18. Tuhan Yesus memberkati. Cukup? Cukup. Oh, Bapak Ibu, terima kasih.